Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknisnya ya, bagaimana membuat rujukan dengan menggunakan Zotero. Tapi sebelum menjelaskan bagaimana caranya, ini saya memberikan contohnya terlebih dahulu, tampilan akan seperti apa. Tadi ada yang disebutkan di dalam teks seperti ini. Nah, ini muncul gitu ya, jadi nama adiknya karena ini saya mention mendefinisikan gitu, Adi mendefinisikan tapi saya cantumkan tahunnya. Nah, ini yang kemudian sering dilewatkan oleh teman-teman gitu ya, karena menggunakan menggunakan Zotero atau Mendeley langsung modelnya kayak gini semua, tapi di awal kalimat. Nah, ini yang keliru gitu ya. Jadi kalau kita menyebutkan itu sebagai bagian dari teks, ya artinya nama penulisnya dikeluarkan dari uh, dari dalam kurungnya. Begitu. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ada yang tadi ada personal communication. Nah, ini contohnya nih, Badan Pusat Statistik ditulis dengan lengkap. Ini Kota Depok, ya cantumkan bahwa itu yang mengeluarkan Kota Depok. Beda dengan ini, artinya ini Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, ini nih, contoh personal communication. Saya dapat data ini, kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Depok. Kemudian ini kan ada laporan detailnya. Saya dapatnya dari mana? Dari personal communication saya dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN. Penulisannya seperti ini. Gitu. Kita langsung mulai praktek ya. Biar ini cepat, saya ngambil contoh yang ada di sini aja. Kalau kita menggunakan Zotero, langkah pertamanya adalah tentu udah punya aplikasi Zotero-nya. Terus kita perlu input dulu nama penulisnya, data lengkap dari buku atau artikel atau sumber yang mau kita rujuk. Nah, caranya ada banyak. Bisa dengan manual, kita masukin di sini. Ya, ada buku, dokumen, jurnal, artikel, dan seterusnya. Tesis ini disertasi maupun tesis bisa dimasukin ke sini. Tapi ada cara cepatnya sebetulnya. Kita merujuk ke Google Scholar gitu. Misalnya tadi ya. Nah, ini sudah muncul. Kita mau merujuk ke yang 2018 ini. Ini sudah banyak yang merujuk. Kita klik kutip. Ini kan. Ada MLE, EPA gitu ya. Nah, kita pilih yang kalau di Zotero pakainya Revman. Kita download. Kita klik ini. Lalu klik OK. Tuh, ini udah muncul. Sudah benar ya. Judulnya kita perlu cek ya. Dan ini bukan jurnal artikel ya, ini book. Otomatis berubah di sininya. Jadi teman-teman perlu cek juga di ininya. Jadi jangan main diterima-terima aja gitu ya. Sebagai contoh nih ya. Kemarin tuh sering banget saya ketemu Creswell. Nah, ini. Tunggu tulisannya. Sebagai contoh seperti ini. Nih kemarin ketika nguji sidang gitu ya, saya menemukan beberapa
mau ngutip tulisannya Creswell tentang research design kualitatif, kuantitatif, and mixed method approach. Di sini ada dua, ada 2014, ada 2017. Nah, ini penulisannya sumbernya ada dua kan, Creswell-nya. Kalau kita kutip, nih contoh ya, dia akan nulisnya gini, Creswell G. W and Creswell G and D, G D gitu ya. Ini harus dicek, bener nggak buku yang kita baca ini? Kalau yang kita baca bukan ini, ya berarti jangan rujuk yang ini gitu. Termasuk tahunnya, yang kita baca yang mana, 2017 atau 2014? Soalnya ketika saya cari gitu ya buku aslinya Creswell, semuanya tulisannya sendiri dari berbagai edisi, sebagian besar ya, tapi perlu dipastikan sama teman-teman. Nih yang kemarin saya cek lagi, dia ngerujuknya dari buku ini. Di sini buku penulisnya hanya satu, John Creswell, bukan dua. Jadi itu hati-hati ketika mau ngutip dari sini. Jangan asal ambil gitu ya. Misalnya kita ambil yang sini nih, yang 2014, kutip, tekniknya sama dengan Refman. Udah, ini udah masuk ke sini, kita jangan lupa ekspor. Oke, sudah. Oke ya. Nah, kita masuk teknisnya. Misalnya nih ya, seperti yang nah ini kalau misalnya kita nggak mencantumkan namanya di dalam teks, berarti seperti ini. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi, kita masukin dari penulisnya. Nah, ini APA yang tadi saya jelaskan. Di Zotero adanya APA 7, edisi ke-7 maksudnya. Kita klik yang ini, oke. Ini ya, saya pakai yang ini. Atau bisa juga yang tadi contohnya, kan mau menyebutkan di dalam teks. Ini, kita enter dulu. Ini tuh bisa diedit. Gitu. Kalau misalnya kita ngutip dari beberapa, ini saya ngambilnya dari sini contohnya. Seperti ini. Oke, sebentar ini saya pindah dulu. Misalnya nih, awalnya saya membaca ini, oh ya ini kebetulan udah disebutin semua ya. Udah, gak apa-apa. Ini, kemudian klinik Tina. Muncul ya. Nah ini. Kita enter. Nah, tapi kemudian ternyata kita juga nemuin misalnya dari bukunya Dinner. Caranya nggak apa-apa, tinggal add lagi. Ini udah masuk ya, Dinner. Seperti ini. Nah, otomatis dia ngerubah Dinner jadi yang pertama meskipun kita masukinnya belakangan. Begitu. Sudah. Terus kalau misalnya kita masukin dari lembaga gitu. Boleh
di sini aja deh biar cepat contohnya. Nah ini ya, Badan Pusat Statistik Kota Depok. Kita masukin. Kebetulan saya udah isi di sini. Nih, Badan Pusat Statistik Depok 2021 ini nih. Enter, begitu. Nah, ini teknisnya seperti ini. Kalau misalnya kutipan ya yang tadi saya contohkan ya, misalnya ngutip dari AIF 1995 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Lalu kita cantumkan sumber aslinya. Nih, misalnya di sini. Gitu. Atau bisa juga AIF menyebutkan bahwa gitu ya. Kita mau cantumkan di sini. Kita cantumkan sumber aslinya dulu. Di sini kita edit 1995.2 Adi 2013. Atau bisa juga pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai apa? Kemudian kita cantumkan di akhir seperti ini, tapi kan kita merujuk dari ini gagasannya AIF 1995 yang dikutip dalam ADI 2013. Tampilannya seperti ini. Prinsipnya yang lain mengikuti. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Selamat mencoba dan memperbaiki teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk membahas bagaimana cara penulisan di daftar referensinya.